Selamat selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak ataupun Ibu yang menonton video ini. Saya di sini akan mewakili kelompok saya untuk membuka presentasi yang akan kami laksanakan segera. Nah, pada presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang fitur yang terdapat pada aplikasi yang telah kami buat. Dan di sini juga kami akan menjelaskan tentang kontrol untuk mengakses atau menggunakan aplikasi tersebut, agar user yang akan menggunakan aplikasi tersebut dapat lebih mudah untuk memahami cara penggunaannya. Kemudian, pada video ini, kami juga akan menjelaskan tentang data flow diagramnya dan juga flowchart yang telah kami buat. Yang tentunya flowchart ini telah membantu kami sebagai dasar logika pada aplikasi sehingga memudahkan kami dalam proses pembuatan aplikasi sehingga lebih efisien. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota. Pertama-tama, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kevin Antonio, NPM 1931106. Kemudian, Bronze Jeffrey, NPM 1931114. Edwin Charlie, NPM 1931103. Edoli, NPM 1931120. Ferdinand William NPM 1931073. Steven, NPM 1931099. Andrianto, NPM 1931127. Dan anggota kami yang terakhir, yang sekaligus akan meneruskan penjelasan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai aplikasi akuntansi yang telah kami buat, yaitu Julian Adi Saputra, NPM 1931060. Kepada Julian Adi Saputra, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi akuntansi ini secara singkat. Pertama-tama nih, apa sih tujuan dari aplikasi yang setelah kita buat selama ini? Aplikasi akuntansi ini bertujuan untuk merekam semua transaksi yang terjadi pada perusahaan besar maupun kecil yang terkhusus bergerak di bidang jasa. Dan aplikasi ini juga bertujuan untuk mencetak laporan keuangan yang berfungsi untuk salah satunya sebagai pelaporan pajak, dan kedua sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dan di aplikasi ini terdapat banyak fitur yang bisa kita pakai, contohnya penjualan dan pembelian, jurnal umum, dan bisa juga mencetak report. Dan untuk aplikasi ini kita buatnya menggunakan akses yang akan dijelaskan oleh Andrianto untuk kelanjutannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Microsoft Access. Jadi kelompok kami menggunakan aplikasi ini untuk membuat sistem akuntansi yang telah kami siapkan. Microsoft Access bisa membuat beberapa fungsi, seperti yang ada fitur dalam saya di bawah ini. Seperti yang pertama, input transaksi pembelian. Input transaksi pembelian adalah di mana seorang user melakukan kegiatan mencatat seperti mencatat sebuah transaksi pembelian barang dari pemasok ataupun supplier. Dan ketika transaksi pembelian dilakukan, maka stok barang akan bertambah. Transaksi ini biasanya menggunakan sistem pembayaran secara kredit. Lalu input transaksi penjualan. Ketika kita melakukan input data transaksi dari suatu penjualan, maka data transaksi tersebut akan masuk ke dalam buku jurnal. Penjualan yang terdapat dalam jasa dan barang juga bisa diinput dalam satu transaksi penjualan yang sama. Dalam transaksi penjualan juga terdapat beberapa jenis penjualan seperti penjualan tunai, kredit, tender, ekspor, gross sale, dan lain sebagainya. Lalu input transaksi jurnal. Jurnal ini merupakan sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat rekor dari semua jenis bukti transaksi keuangan yang ada.
Jurnal ini juga digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis, seperti aktivitas transaksi seperti sesuai dengan tanggal dengan menyatukan nama transaksi, nominal, dan juga kolom debit ataupun kredit. Input data akun. Akun dalam akuntansi dapat dibedakan dari akun untuk penyajian neraca dan juga akun untuk penyajian rugi laba. Akun kelompok neraca terdiri dari aset, utang, dan ekuitas. Lalu akun kelompok rugi laba terdiri dari pendapatan, beban pokok, beban usaha, dan juga pendapatan dan beban di luar usaha. Input data item, di mana kita akan melakukan input data informasi mengenai stok barang, jasa, non-inventory, dan barang lainnya yang bisa dikategorikan sebagai sebuah objek. Laporan pembelian. Laporan transaksi yang berhubungan dengan transaksi pembelian akan masuk ke dalam laporan ini. Laporan pembelian akan menampilkan daftar dari semua faktur, pemesanan, dan pembayaran atau pembelian yang pernah terjadi. Lalu laporan penjualan, semua informasi transaksi penjualan yang ada terdapat dalam sebuah analisa melalui laporan penjualan. Setiap data informasi dari transaksi penjualan yang ada dapat dilihat secara terperinci dalam laporan penjualan. Lalu laporan laba rugi. Salah satu laporan keuangan yang memang harus ada dalam setiap sistem akuntansi, di mana acuan yang terkait dengan kondisi finansial dapat diobservasi secara langsung melalui laporan ini. Laporan laba rugi merupakan laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan yang berisi data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset liabilitas dan ekuitas dari sebuah perusahaan untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas dalam waktu mendatang. Lalu yang terakhir, laporan sisa stok. Kegiatan perhitungan kesetiaan dalam stok barang dapat diobservasi melalui laporan ini. Dalam kegiatan ini, persediaan yang tersedia secara fisik dengan data nilai persediaan yang tersedia, semuanya dapat dilihat melalui laporan ini. Sekian itu aja. Selanjutnya, preview aplikasi akuntansi. Untuk tampilan awalnya, masuk ke login terlebih dahulu. Jadi di sini ada user ID dan password. Jadi siapapun tidak bisa bebas masuk begitu saja. Jadi hanya yang terdaftar saja yang bisa masuk. Di sini sudah kami daftarkan user ID-nya admin, password-nya 123. Dan masuk ke tampilan utamanya yaitu bagian awalnya aplikasi akuntansi. Di sini terdapat dua button, main menu dan logout. Pertama, masuk ke main menu terlebih dahulu. Di dalam main menu ini terdapat 3 button lagi, yaitu database, transaksi, dan report. Dalam database ini terdapat daftar akun dan daftar item. Pertama, saya akan menjelaskan daftar akun terlebih dahulu. Di sini kita bisa menambahkan nomor akun induk, nama akun detail, dan nama akun detail. Contohnya kita buat 600, ini nama akun induknya expense, ini contohnya 630, dan ini beban iklan. Di sini kita bisa record. Jadi setelah ini kita bisa melihat di nomor akun nomor ini. Yang ini. Selanjutnya
Di sini terdapat tombol lagi, ada 4 button. Ini untuk next, dan ini untuk ke last record-nya yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya ada daftar item. Ini untuk menambahkan item. Contohnya kita buat di 02 minuman plastik satuan kilo. Ini harga jual kita bebas, misalnya 15.000, harga belinya 10.000. Kita add record. Sudah add, nanti akan muncul di bagian sini. Nih, pembelian item. Selanjutnya di sini sama juga, ada next dan last record. Dan kita bisa dari record juga. Selanjutnya bagian transaksi akan dijelaskan oleh Brans. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian transaksi. Pertama dari transaksi penjualan, di sini ada nomor penjualan. Nomor penjualan biasa diurut dari nomor 1, terus kalau misalnya ada penjualan lagi, ditulis nomor penjualan 2, dan seterusnya begitu. Tanggal penjualan kita isi tanggal penjualan yang terjadi, misalnya tanggal hari ini 16, terus keterangan, ya, bebas mau isi keterangan apa, untuk keterangan tambahan aja. Terus ada nama item yang sudah terdaftar tadi, kodenya nanti juga akan muncul otomatis. Di sini kita isi unit penjualan, misalnya ada 5 unit, terus harganya tadi 12.000. Nah, nanti di sini akan muncul sendiri total harga dari penjualan minuman kaleng ini. Terus kita bisa tambah lagi, misalnya merek minuman kaleng lain, terus unitnya 3, harganya sama, 1.000. Nanti dia total harga ini dikalikan dari harga itemnya, terus sama unitnya berapa. Terus total yang di sini itu menunjukkan total harga dari tabel ini. Oke. Kita add record dulu. Oke. Lanjut ke pembelian sama kayak tadi. Nomor pembeliannya. Pembelian. Misal kemarin tanggal 12. Ini nama unit yang didaftar tadi. Ada berapa unit? 5. Unit kita beli 10.000. Nah, nanti di sini akan muncul total harganya. Kedua. Kurang lebih sama kayak penjualan tadi, cuman yang kali ini pembelian, terus sekarang kita masuk ke transaksi jurnal.
Di sini kita isi nomor transaksinya, tanggal transaksi yang terjadi, keterangan misalnya pengaturan modal saham. Oke, di sini kita masukin kasnya dan misalnya oke. Modalnya sama 1 juta. Oke. Setelah itu kita add record. Sudah. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian report pada aplikasi ini. Di halaman ini ada fitur mencari dan memilih report yang spesifik dengan menginput di kolom dari dan kolom sampai. Contohnya saya akan pilih 15 Desember di kolom dari dan 16 Desember di kolom sampai. Lalu di bawah ini ada macam-macam report yang ada yang dapat diperiksa. Yang pertama, pembalian report. Di sini bisa dilihat ada nomor pembalian, tanggal pembalian, keterangan, dan jumlah amount yang ada. Lalu di bawahnya ada tombol print. Tombol ini untuk konversi data-data di sini menjadi dalam bentuk Excel. Saya akan praktekkan. Ini adalah hasilnya. Bisa dilihat semuanya ada, nomor pembelian, tanggal, keterangan, dan amount-nya. Lalu yang kedua ada penjualan report. Di sini ada nomor penjualan, tanggal, keterangan, dan amount-nya. Yang ketiga ada report laba rugi. Di sini ada pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya yang digunakan. Yang di bawah ini. Lalu sini ada totalnya. Yang keempat ada report posisi keuangan. Di sini ada dua, yaitu aset-aset seperti kas, bank, alat, piutang pelanggan, piutang karyawan, dan piutang lain. Persediaan dan perlengkapan. Yang kedua ada kewajiban dan ekuitas yang seperti utang usaha, gaji, listrik dan air, dan modal. Yang kelima ada report sisa stok. Contoh satu lah. Di sini akan muncul kode item, nama itemnya, satuan yang tadi dipilih, harga beli, dan stok yang sisa.
Ini adalah report. Selanjutnya DFD oleh Ferdinand. Oke, jadi di sini ada data flow diagram. Data flow diagram itu adalah sebuah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. Jadi DFD ini fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut dapat disimpan. Untuk aplikasi yang kami buat di sini bisa dilihat ada employee. Di dalam employee itu kita mempunyai detail-detail dari employee. Lalu sebuah employee dia bisa membuat sebuah akun baru, yang di aplikasi tadi membuat sebuah akun untuk akuntansi yang terdiri dari nomor akun dan nama akun dan sebagainya. Setelah di-save, dia akan masuk ke dalam database yang sudah kita buat, dan itu akan menjadi sebuah akun. Setelah itu ada transaksi. Transaksi ini berasal dari customer, di mana sebuah customer mereka melakukan sebuah purchase atau pembelian, mereka harus memasukkan jumlah yang dideposit, yang di mana nanti akan masuk ke dalam general report dan akan diupdate ke dalam akun yang sudah kita buat. Setelah itu purchase dan yang di order oleh customer ini akan masuk ke dalam transaksi dan masuk ke dalam history transaksi kita. Selanjutnya adalah flowchart yang akan dijelaskan oleh Edu. Flowchart. Flowchart merupakan kerangka suatu proyek atau rancangan dasar dari suatu proyek. Sehingga kami dapat mengetahui proses dalam pembuatan aplikasi akuntansi ini. Ini merupakan aplikasi akuntansi yang kita buat, dan ini adalah flowchart-nya. Dimulai dari transaksi. Kita menyiapkan dokumen dan bukti transaksi. Lalu dokumen transaksi itu dikumpulkan, dan kita pun menerima bukti transaksi yang telah ada. Analisa transaksi dan menjadikannya sebagai jurnal. Input data jurnal itu disimpan dalam database. Data jurnal digunakan untuk mengolah data menjadi laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdiri dari laporan pembelian, laporan penjualan, neraca saldo, jurnal umum, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, arus kas dari kegiatan operasi, dan akan diakhiri menjadikan laporan posisi keuangan. Sekian dari kami, terima kasih.